أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, yarhamukumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan dalu menika kita sedaya kaparingan sehat walafiat, kaparingan kawilujengan, kaparingan nikmatul iman wal Islam, nikmatul sihat wal afiat, sehingga kita saged ngrawuhi majelis ilmu, majelis ingkang dipun berkahi dening Gusti Allah, dan Allah nurunaken para malaikatipun saestu kangge nyuwunaken maghfirah tumrap tiyang-tiyang ingkang pados ngilmi. Masyaallah. Insyaallah kita badhe serangan nyinau babagan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah menika menapa? Ruqyah menika waosan Al-Qur'an lan doa-doa nika kangge nyuwun penjagaan diri, kangge pembentengan diri, kangge perlindungan diri. Mila wonten ing surah-surah akhir menika Al-Falaq, An-Nas, nika Allah dawuhi kita supados nyuwun reksa dhumateng sanipun Gusti Allah. Qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nas. Berlindung langsung kepada Allah Azza wa Jalla tanpa perantara. Karena begitu kita membaca Al-Quran, Allah langsung mendengar. Begitu kita berdoa, langsung Allah dengar, nggak pakai jeda. Ya. Sekarang saja kita komunikasi online dari misalnya Jogja langsung ke Eropa sana, ngomong langsung lihat video call langsung nyambung. Nah, Masya Allah, itu pakai perantara ya, video call langsung nyambung. Nah, kita dengan Allah Azza wa Jalla langsung nyambung secara rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan pilihan ya,
diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah meminta perlindungan kepada Allah, mudah minta pertolongan kepada Allah, mudah minta untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya Allah menurunkan surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Setiap hari kita ikrar begini ya. Maka ketika kita betul-betul minta pertolongan, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat gitu ya. Berdoa cepat terkabulkan. Ini ya. Masya Allah. Meskipun tidak harus seketika. Nah, ini sesuai dengan kesiapan kita. Itu. Kalau kita belum siap, ya maka terus berdoa dan berdoa. Maka ketika kita siap menerima apa yang kita mohon, baru Allah berikan. Nah, misalnya ada orang menikah, ada banyak sekali mendoakan semoga cepat dia punya anak, ya tetap aja ada proses gitu kan. Sebab putranya diberkahi, kapan punya anaknya, ternyata nunggu setahun lagi. Nah kalau besok langsung punya anak malah pada heran gitu. Lah kan cepat tuh, agak sesasi kok wes babaran. Waktu mana kabul kan? Nah bukan bab doa lah itu ya. Jangan-jangan pemilu itu. Pernikahan ada dulu. Alhamdulillah. Ya. Atau bayi ajaib. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan petunjuk. Jadi dengan menjaga keimanan yang suci, kita akan mendapatkan dua jaminan ini, yaitu jaminan keamanan dan jaminan petunjuk. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan hidayah. Nah, ayat ini Allah sampaikan setelah menyampaikan kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, ya, berkaitan dengan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengajak kaumnya, tapi nggak ada satupun dari kaumnya yang mau menerima ajakan dakwah tauhidnya, dakwah keimanannya, sampai semua masyarakat menolak. Ya. Kemudian suatu saat, ya, Ibrahim malah diajak untuk apa? Mengikuti upacara ritual penyembahan terhadap berhala-berhala mereka itu. Wah Ibrahim, ayolah ikut ke sana. Wah Ibrahim nggak mau. Gitu. Justru Ibrahim memberikan ancaman. Ibrahim mengancam, akan saya hancurkan patung-patung kalian itu yang sekarang kalian sembah setelah kalian nanti pulang. Maka ancaman seorang anak muda ini nggak begitu diperhatikan.
Allah cah cilik ya, merusak patung-patung, walah rawani mereka. Dianggapnya sepele itu, ancaman apa-apa nih. Itu ya komuniti itu cah cilik Arab merusak patung disembah. Wah, wis cedak iki wis walah, mikirnya ngono. Nah, itu. Ya. Akhirnya setelah mereka pulang, betul wis sepi. Ibrahim bawa kampak, ya hancurkan juga. Nah, tinggalkan yang paling besar. Nah, besok paginya ketika mereka datang, loh, bulajur tenan lagi. Nah, ini kalau cah enom, jadi Ibrahim ini sing mengancam akan menghancurkan patung. Oh, tangkap dia, setelah ditangkap, nah terjadilah ya dialog. Wahai Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi ahliyatina? Ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan penghancuran patung-patung seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ini? Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nih, yang melakukan, dia yang melakukan. Ini yang paling besar ini. Ya, coba kamu tanya, ya, kalau bisa berbicara. Ternyata mereka kemudian balik bertanya, wahai Ibrahim, bagaimana kita bertanya kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak bisa berbicara? Maka Ibrahim punya kesempatan. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian. Kenapa juga kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara? Wes ngerti, ra iso ngomong, ra iso krungu, budek tuli, picek sisan. Kok disembah? Maka mereka kemudian faraja'u ila anfusihim. Wah, merasa, wah ini kita salah juga. Ya benar juga Ibrahim mengatakan, kita selama ini nyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Wah, tapi kita tetap harus membela ini Tuhan-Tuhan nenek moyang kita yang sudah dihancurkan Ibrahim ini. Ya udah, akhirnya dilaporkan ke Raja Namrud dan akhirnya dihukumi, ya, diberi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah ini, begitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ditantang, ya, wahai Ibrahim, kamu gak takut akan mendapatkan kutukan dari Tuhan-Tuhan kami ini? Wah, ya, itu. Maka Ibrahim mengatakan, ya, wa kaifa akhafu annakum tusyrikuna billah. Nah, bagaimana aku takut? Ya, saudara kalian sendiri gak takut bahwa kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ail fariqaini haqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kelompok manakah yang lebih berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan jika kalian benar-benar mengetahui? Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, ya, malaikat Jibril menawarkan ini jasa, menawarkan bantuan, ya, ini Masya Allah. Bisa. Jadi Nabiullah Ibrahim, ya,
ketika menyampaikan kepada kaumnya, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan selain Allah. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Jangan kalian tidak takut bahwa kalian telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sultan, alasan bagi kalian. Tapi kalian bikin-bikin tandingan-tandingan selain Allah yang kalian tidak punya alasan sedikit pun untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Fa'il fariqain ahaqqu bil amni ta'ala. Maka kelompok manakah yang paling berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan jika kalian mengetahui? Maka akhirnya Allah mengirimkan Jibril menawarkan jasa kepada Nabi Ibrahim yang sudah diikat tangannya dan kakinya. Ya Ibrahim, alaka minni hajah. Wahai Ibrahim, apakah kamu punya kebutuhan kepada saya? Butuh apa sekarang ini? Ibrahim mengatakan, amma minka fala hajatani. Kalau dengan engkau, wahai malaikat Jibril, saya tidak ada urusan apa-apa, gak butuh apa-apa. Amma minallah fa hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun dengan Allah, cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pembelaku. Masya Allah. Maka langsung ya, Nabi Ibrahim dilontarkan pakai alaman janik ke kobaran api yang besar sekali. Begitu jatuh, ya, ternyata Allah sudah memerintahkan kepada api itu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim begitu sampai di api itu langsung majes, seger banget ini, kayak di ruang AC itu. Wah, masjid musafir ini seger, waduh, masya Allah. Itu. Dan selama api itu berkobar selama 45 hari 45 malam, kalau terasa asin. Nah, itu kayu ini jurus sekilo, pirang truk kira-kira, apa pirang munting, wah, luar biasa. Karena perintah raja, kumpulkan kayu bakar, harus kabeh dilumpuhke. Itu. Karena udah perintah raja. Bahkan dalam riwayat di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada seorang nenek tua, itu ya, yang ikut mendengar perintah raja itu. Sudah buta, sudah nggak bisa berjalan. Maka dia mengatakan, aku bernazar kalau aku bisa berjalan dan melihat, aku pasti ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Itu sebab tuwek, wis buta ra iso mlaku karena keyakinannya batil, gitu ya. Raja memerintahkan bakar Ibrahim, siapa kayu bakar lah ya. Rakyatnya yang ini bodoh-bodoh, ya kalian aja langsung samina wa ata'na. Sampai begitulah kepercayaan orang-orang musyrikin, gitu ya. Tapi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, masya Allah. Fa'anjahullahu minan nar. Allah selamatkan Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud, masya Allah. Nah, inilah maka Allah sampaikan ayat berikutnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Penyebabnya satu Ibrahim, tetapi Allah sampaikan semua orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Siapapun orang beriman tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menodai keimanannya dengan kemusyrikan, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dan jaminan hidayah. Masya Allah. Jaminan keamanan di dunia dari fitnah dunia, fitnah wanita,
ya fitnah harta, fitnah tahta, kedudukan, jabatan, ya ini ya. Kemudian dibebaskan juga dari gangguan setan. Setan ganggu memang mempan gitu aja, masya Allah. Ya. Tidak membahayakan. Kemudian juga dibebaskan dari siksa kubur, disiksa, dibebaskan dari api neraka di hari kiamat, masya Allah. Maka ketika saya melakukan ruqyah massal, wah, banyak itu reaksi jerit-jerit buta-buta, jumpalitan. Terus ada salah seorang ustadz, ya, pimpinan pondok pesantren, yang tadi membawa salah satu santriwatinya yang ikut saya ruqyah. Ya. Nah, kemudian ustadz ini tanya, Pak Ustadz, apa Pak Ustadz ini nggak khawatir nanti ada serangan-serangan balik dari dukun-dukun yang jin-jinnya ini diruqyah, mereka terbakar dari diri. Pak Ustadz nggak khawatir nanti ada serangan balik dari para dukun. Maka saya berjawab dengan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, yaitu kezaliman yang besar, yaitu kemusyrikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan jaminan hidayah. Masya Allah. Maka satu. Nah, ini saya mendapatkan ini tazkirah, peringatan yang cukup bagus ini. Wah, selama ini saya takut mau ruqyah itu. Berarti dia pimpinan pondok pesantren dan sudah meruqyah, tiba-tiba ada serangan, sudah terus rawani. Wah, itu. Ya. Kemudian santriwatinya, kenapa ini? Oh, ini Pak Ustadz lemes, nggak bisa bangun. Terus kenapa nggak makan, Bu? Kalau dikasih makan, nanti yang makan jinnya. Nah, ini ternyata jinnya ngomong ngapusi Ustadz. Nah, kalau kayak pangan tuh, saya makan jin numpang gitu. Wah, kayak ono terus dihapusi kalau jinnya gelap. Nah, terus akhirnya sudah diruqyah. Sekarang ambilkan sama saya, ambilkan nasi sama lauk ya. Nasi, duduk, ya, lemes-lemes duduk ditahan, makan telok-telok kan. Wah, pada itu terus ngomong lancar. Wah, berarti selama ini ya Pak, dihapusi sama jinnya itu. Masya Allah Pak Ustadz, selama ini berarti berhari-hari kami ditipu sama jin. Ya makanya jangan mau ditipu sama setan tukang ngapusi loh. Ya itu, masya Allah. Ya. Nah, ruqyah ini adalah bacaan Al-Quran yang biasa kita baca. Kita baca ayat-ayat Allah dengan tartil, doa-doa Rasulullah dengan ya penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca ayat Al-Quran ini tujuannya itu mencari ridha Allah. Nah, ketika Allah menurunkan ridhonya, maka Allah juga ijabah doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, ruqyah syariah bukan berarti kita kemudian berlepas dari ilmu kedokteran modern. Nah, wes orang diruqyah rasanya dokter. Nah, ini enggak benar juga. Kalau tekanan darah tinggi atau misalnya diabetes diruqyah saja, nah ini nanti perlu juga obat-obat ya modern. Kita memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran dan sarana terapi modern adalah sunnah nabawiyah. Nah, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzalnahu dawa'an.
Allah tidak pernah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga turunkan bersamanya obatnya. Masya Allah. Nah sebagai contoh gigi saya itu pernah kalau sikat gigi ngilu. Waduh, ngilu terus kena air harus ngilu. Nah, maka nggak bisa minum air es. Wah ngilu banget. Akhirnya ke dokter gigi, periksa, di rongson. Ini bagus semuanya. Terus cuma dikasih obat ngilu. Kalau obat ngilunya habis ya ngilu lagi kan itu. Ke dokter yang lain begitu. Nah, ketika saya ke rumah sakit haji di Pondok Gede, periksa di sana, dokter giginya itu sudah sepuh, masya Allah, seorang ibu-ibu ya usianya sudah 70-an, masya Allah. Meriksa mulut saya, periksa sampai mulutnya saya lama banget. Dia datang dokter gigi, sampai kejuri mana betul, masya Allah. Begitu diperiksa, nah ini bapak ini menggunakan sikat giginya mungkin terlalu keras, yang kasar, sehingga lapisan imailnya ini terkikis, gusi bagian atas terkikis ke atas, yang bawah kedorong ke bawah, sehingga ngilu kalau kena air dingin. Terus gimana dok terapinya? Ya cukup gunakan sikat gigi yang lembut, rampung gitu ya. Gunakan sikat gigi yang lembut, terus rampung. Inilah ilmu kedokteran. Gitu. Ya, saya rupiah, saya bekam, saya pijat, refleksi, ya belum menemukan ilmunya. Nah inilah ilmu kedokteran. Nah, ini. Maka ketika saya memberikan pelatihan di rumah sakit Nur Hidayah, gitu, banyak dokter-dokter yang ikut kan. Kemudian dokter Sakiran itu ngajak saya, Pak Ustadz, nah ini kelebihannya para dokter ini bisa belajar ruqyah, maka bisa jadi ruqyah. Nah, ini. Tapi kalau Ustadz nggak bisa jadi dokter, wah ya terjadi ada satu kosong pak ya. Dokter bisa belajar ruqyah, artinya jadi ahli ruqyah. Dokter Sakiran, bukan ini nggak begitu. Tapi kalau Ustadz belajar kedokteran nggak mungkin jadi dokter itu. Ada fakultasnya sendiri gitu. Terus belajar dokter terus menunggu praktek-praktek orang iso. Masya Allah. Ya. Dan Nabi mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya, hikmah ilmu pengetahuan adalah barang yang dicari seorang yang beriman. Dimanapun ia menemukan, maka ialah orang yang paling berhak untuk memilikinya. Nah, kalau saya nggak bisa memiliki ilmu kedokteran, ya memanfaatkan. Nah, ya. Kalau bisa memiliki, yang penting memanfaatkan. Sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan kesembuhan yang baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini juga sebagai syifa. Di samping sebagai hudan, ya Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, ya juga sebagai nurun, ya, cahaya, masya Allah. Juga kitab yang berkahi, kitabun mubarakun, ya kitab yang diberkahi. Maka Al-Quran juga sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, kesembuhan, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran terhadap orang-orang yang zalim tidak menambah kecuali kerugian. Maka syarat untuk mendapatkan rahmat Allah dan syifa lewat Al-Quran, ya kita menguatkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit yang sifatnya fisik, ya. Ada penyakit yang sifatnya psikis. Nah, dan itu saling tumpang tindih. Ya. Orang sakit gigi kemudian pengaruh kepada penyakit psikisnya, emosian, neson. Nah, itu ya. Kalau neson terus pikirannya cepat, pandangannya cepat. Nah, inilah pengaruh penyakit fisik terhadap psikis. Maka setiap kali kita itu menghadapi sakit secara fisik badan, yang paling penting kita ikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku redha Allah sebagai Rabb. Rabb itu yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang mengurus kita, termasuk memberi sehat, memberi sakit, itu Allah yang mengatur. Maka kita harus ridho dulu. Nah, kalau ridho dengan apa yang Allah perlakukan terhadap diri kita, diparingi gerah, alhamdulillah, masya Allah. Raditu billahi rabba. Maka kita gunakan Islam sebagai din. Wabil islami dina. Aku rela Islam sebagai din, aturan hidupku. Nah, ini. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Aku rela Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Teladan hidupku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Masya Allah. Warzuqni fahma. Berikan kepadaku kepahaman. Ini orang yang sakit secara fisik tetap ridho kepada Allah, maka sakitnya itu menghapuskan dosa-dosa yang sudah lama-lama itu. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala selalu diiringi dengan besarnya ujian. Ganjarannya gede, ujiannya gede. Masya Allah. Maka pahala sholat subuh berjamaah itu sholat sunnahnya fajarnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, pahalanya besar pakai sholat sunnah itu ya. Apalagi yang wajibnya, insya Allah kita berjamaah lebih berat. Bagaimana sholat isya lebih berat dibandingkan sholat maghrib. Masya Allah. Ya, inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang besar, tapi ada perjuangan yang besar. Nah, ketika wa inna Allah Taala idza ahabba qauman ibtalahum, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita, Allah pasti menguji. Allah mencintai hamba-hambanya, maka Allah mesti memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Nah, ujian itu kadang berupa kesenangan, ujian syukur. Nah, ya. Ada ujian yang menyusahkan, ini ujian kesabaran. Nah, ini. Orang kita itu kadang cuma sawang sinawang. Wah, sukses, wah, anaknya berhasil, wah, gitu ya. Itu. Ternyata dia ini memiliki masalah yang lebih berat dibandingkan masalah yang kita hadapi. Kita nggak tahu masalahnya. Nah, ini, Masya Allah. Orang melihat artis, sukses, wah, harmonis, tiba-tiba berita di loh, bukan cerai, wah, bingung. Selebritis ya, berita semuanya diberitakan. Ya.
hebat banget nih, ada tulis tiba-tiba bukan cerai, nah rampung. Maka kita jangan melihat ya gemelapan dunia, jangan sampai kita tertipu, ya. Tapi kita menilai diri kita sendiri. Nah, Masya Allah. Faman radiya falahu ridho, maka orang yang ridho mendapatkan ujian Allah, maka dia diridhai oleh Allah. Wa man sakhita falahu sukhط, orang yang marah dengan ujian Allah, maka dia mendapatkan murka Allah. Jangkauan ruqyah syariah. Ruqyah syariah ini bukan sekedar kita mengobati suatu penyakit, tetapi ruqyah syariah ini kita memohon syifa ilahi, kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmah ilahiyah, kasih sayang Allah, kebahagiaan hidup. Masya Allah. Ada orang yang rajin berdoa supaya Allah memberikan kesembuhan. Tetapi Allah memberikan kebahagiaan padanya. Yang akhirnya dia rela dengan kondisi yang Allah tetapkan sebagai orang yang sakit. Masya Allah. Wah, belum tadi pun bahagia. Sisa ibadah, sisa terus ngaji Quran, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini. Maka dia berdoa kepada Allah, terjadi diberi kebahagiaan. Nah, hidup itu dicarikan kebahagiaan. Ada orang dengan sakitnya dia bahagia, Masya Allah. Ada seorang ya yang diberi oleh Allah itu buta dari kecil, kemudian dia menghafalkan Al-Quran, masih anak-anak remaja. Begitu dia sudah menghafalkan Al-Quran, bacanya bagus, kemudian ditanya oleh salah seorang syekh, wahina, ya, apakah engkau tidak ingin menjalani operasi matamu supaya kamu nanti bisa melihat dengan baik, gitu. Kan tertutup matanya. Maka dia mengatakan, saya tidak ingin itu, karena Allah telah memberikan kepadaku kemampuan untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, Masya Allah, dengan sempurna. Maka sudah cukup bagi saya. Ini nikmatnya membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, gitu ya. Bagi dia itu sudah kebahagiaan sendiri, ini ya. Masya Allah. Itu. Maka saya yakin nanti kalau masuk surga juga semuanya bisa melihat, Masya Allah. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin itu ya. Anak remaja yakin nanti akan bertemu dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata yang sehat. Masya Allah. Ya inilah. Lihat penyakit fisik ya, cacat fisik tidak mengganggu aktivitas dia dan dia tetap berbahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah, rahmat ilahiyah, kasih sayang Allah, bahagia hidup, taqarrub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah. Bahkan ruqyah ini untuk kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena ruqyah syariah hakikatnya kita itu menginstal kehidupan kita dengan syariat Allah, mengisi kehidupan kita dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril datang tanya, ya Muhammad, ishtaqait, engkau sakit Muhammad? Maka Nabi mengatakan, na'am ya. Jibril langsung membacakan ruqyah.
Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berikan kesembuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah meruqyah, utusan Allah. Malaikat Jibril utusan Allah. Yang diruqyah siapa? Utusan Allah di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Nabi diruqyah oleh istrinya. Utusan Allah diruqyah oleh kekasihnya. Kekasih Allah diruqyah oleh kekasihnya. Itu istrinya Ibu Aisyah dengan meletakkan tangan kanannya di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan doa insya Sarbanas biadika syifa la kashifa lahu illa ant. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau, dipraktekkan. Jadi boleh membacakan doa sambil ditempelkan pada bagian yang sakit. Nah ini ya, yang sakit mungkin pusing, pegang kepalanya, yang pusing memegang dengkul, sabandon. Tapi ada juga teman saya doa-doa itu sambil penyakitnya suruh pergi itu, dengkul. Wes rasa manja, bagi jinggo semi baca Gusti Allah. Wes kuat rasa manja. Oke jinggo sehat ya insyaallah. Nah ini salah satu bentuk apa itu doa dan keyakinan. Nah itu keyakinan itu, masya Allah. Jadi berdoa kepada Allah. Mari jengkulnya dikaplokin. Nah mungkin ada salah-salah yang tersumbat, kemudian dikembali malah kemudian terbuka, akhirnya terus wah enteng. Nah ya bisa jadi seperti itu ya, masya Allah ya. Kemudian kita boleh minta ruqyah berdasarkan perintah Nabi SAW kepada istri beliau ya, Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah diperintahkan oleh Nabi untuk meminta ruqyah karena ain pandangan mata, pengaruh pandangan mata diboleh. Ya berkaitan dengan hadis tentang 70.000 umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian kami menyebutkan humul ladina la yasakun. Mereka itulah orang-orang yang la yasakun, tidak minta ruqyah. Maksudnya tidak minta ruqyah dengan cara yang syirik. Nah ini karena ruqyah itu ada dua macam. Ruqyah syariah, ruqyah yang berdasarkan syariat. Ada ruqyah yang syirkiyah, mengandung unsur syirik. Nah, misalnya membaca mantra-mantra kejawen. Nah, ini ya. Kok angel boleh jodoh. Sekarang tak kayak ajian semar mesem. Nah, kok amal itu ruqyah juga itu. Tapi ruqyah syirik itu. Akhirnya ngamal ajian semar mesem. Uang sampai-sampai akhirnya itu ruqyah syirik, nggak boleh gitu, ya. Nah sebagaimana ada orang yang misalnya pasangan suami istri kok padu terus, ayo kalau godong ringin sing lumah kalau sing mengkur boleh lagi dong mungkin lemah kurang. Nah, kalau ditulisi jenenge suami ini siapa, istrinya siapa, harus dibungkus, terus goreng titik. Nah ini sepertinya jimat, gitu ya, nggak boleh. Itu apa cara-cara kemusikan seperti itu. Ya, ada yang lagi kembang kandil, nah dan kemandil-mandil. Maka ini ruqyah syirkiyah seperti itu, ya. Dan banyak orang yang menggunakan cara-cara seperti itu. Dagangan gak laku-laku, sebulan ini banyak selirang, terus dagangnya kaku itu selirang, cepat payu, tadi, nah
kita hindari praktek-praktek ya, menggunakan cara-cara perdukunan seperti itu, karena itu merusak keimanan. Maka Nabi SAW menyampaikan, man ata'arafan au kahinan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang mendatangi tukang ramal atau seorang dukun, kemudian dia konsultasi pada dukun itu, bah kita dulu payu-payu, wah harus ini wae, konsultasi saja. Sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Bagaimana kalau dia percaya? Maka Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, man ata'arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mendatangi tukang ramal atau seorang dukun, kemudian dia mempercayai, membenarkan apa yang diucapkan oleh seorang dukun itu, maka dia telah ingkar, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ingkar kepada Al-Qur'an gara-gara apa? Percaya sama omongan dukun. Maka saya punya banyak cerita-cerita dukun-dukun yang terbongkar kebohongannya. Ada dukun Bantul kita konek pegawai Abuja yang kehilangan HP. Wah, HP hilang. Wah, nanti kita pas kerja sekolah ke banyak paspor diwacai mantra-mantra. Tiba-tiba langsung muncul temannya, wajah temannya itu. Oh, ini tos ini, oh ini, kancaku dhewe iki, Mbak. Langsung dia nuduh temannya benar-benar berani bersumpah, dia akhirnya lu takon, ini bukan dukun ya, tapi takon Pak Kiai ini Bantul, wah dukun itu Kiai itu, kita Kiai dukun ya, Kiai dukun, ada uskun, ustaz dukun, ada Kiai dukun. Ada yang tak parani di ini, tak parani, tak tantang di sana. Wah, ditantang nggak berani. Antoni, oh salah mas. Wah, itu. Jadi setannya menipu kiai yang membuka mantra-mantra itu, dukun yang yaitu buka mantra-mantra itu. Dihapusi oleh setannya. Kamu diwujud ke wajah sopo, akhirnya menuduh si pula. Nah, sampai hari ternyata HP-nya dikembalikan oleh adiknya sendiri. Enggak, dia HP-mu. Lah, tunggu. Oh, ayo Mbak, aku belum beli HP. Sama dulu ya. Ternyata HP-nya diambil oleh adiknya sendiri, terus diganti kartu, terus di Nah, inilah terbongkar kebohongan seorang dukun. Nah, saya pernah meruqyah seorang dukun yang alhamdulillah akhirnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jimatnya yang belum laku, masya Allah, lebih dari 500 jimat. Akhirnya kumpul aja, obongi apa, bahkan semuanya, jimat-jimatnya berupa ikan kepala, sabut, terus kertas-kertas semuanya, bahkan semuanya. Alhamdulillah. Kemudian ibunya bertobat, mau sholat ya, berjamaah, masya Allah. Ini rupanya karena dia udah sakitnya, udah komplikasi. Nah, setelah 2 pekan dia bertobat, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anehnya itu kan penyakitnya itu kan gula dan komplikasi ya, macam-macam penyakit. Itu ada luka di kakinya itu, baunya itu tetangga-tetangga itu sebelah Roman itu. Tetapi setelah dia bertobat, baunya itu hilang. Sampai ketika dia meninggal, dimandikan, tetangga berkata, "Ramaku, oh ya, orang dia apa punya pengono kaya, lewat karkuman itu Roman. Ya, dari mana baunya itu?
lukanya dan setannya itu pakai mati barang itu. Alhamdulillah. Apa keistimewaan ruqyah syariah? Nah, ini menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian juga terlalu utama bagi orang yang terkena gangguan jin atau mengusir gangguan jin di rumah. Di rumah kok tiba-tiba dengar suara malam-malam mau singing kawan nggak loading kayak ngalitek ini ngomong. Nah, itu ada gangguan jin di rumah itu. Ya. Atau berdiri padu terus, nah, setannya memunculkan itu permusuhan. Atau tempat usaha yang tadinya harus tiba-tiba berapa iblas itu ya. Ada rumah sakit yang besar, laris tiba-tiba nggak ada pasien bisa masuk sampai 1 bulan kosong, nggak ada yang masuk. Direkturnya telepon saya, itu sihir Pak. Nah, itu kita rukyah aja. Oh gimana Pak Ustaz? Ini rumah sakitnya 5,5 hektar rumahnya. Ya udah, ambil aja air dari dinas kebersihan atau apa dari apa PDAM, air yang bersih 2 tangki. Saya bacakan di atas tangki itu, saya kasih daun bidara, kemudian selesai semprotkan keliling rumah sakit, terus diramin. Wah, selesai, masya Allah. Selesai saya ya, malamnya mulai berdatangan biasa sampai sekarang. Dan seperti ini tidak hanya satu rumah sakit yang gangguannya berat. Saya pernah merukyah di Surabaya, di Solo, ya, di Jogja, dan juga di Cilacap, di Purwokerto, di Bantul, rumah sakit yang cukup besar. Nah, karena memang apa? Persaingan bisnis banyak yang menggunakan jasa perdukunan. Ya, ada dokter menggunakan jasa dukun itu. Apa ayo? Kalau putih itu mulai diri oleh pasien, nah dengan cara yang nggak benar, maka kita cukup rukyah selesai udah. Kemudian merukyah rumah terhadap diri atau berkendaraan, bacakan aja, itu selesai. Rukyah adalah ibadah yang besar pahalanya, keutamaannya. Karena kita baca Al-Quran, pahalanya per huruf. Kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 pahalanya. Bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah berapa huruf? Baca Ayatul Kursi berapa huruf? Tambah Ikhlas Falak Anas berapa huruf? Nah, maka ia lebih cepat terkabulkan. Meskipun tidak harus seketika, sesuai dengan kesiapan yang diterapi dan yang melakukan terapi. Nah, rukyah adalah doa sebagai bukti pengaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa dan berdoa ini. Rukyah bagi yang terbebas dari gangguan jin ataupun sihir sebagai sarana penguat benteng keimanan, sekaligus perisai diri dan untuk refreshing rohani, penyegaran rohani kita. Membaca ayat-ayat Al-Quran seger rohani kita itu nggak gersang. Rukyah bermanfaat bagi orang yang sakit secara medis, tekanan kejiwaan, penyakit mental, membentengan diri, terapi gangguan jin, terapi serangan sihir, atau menghancurkan ilmu sihir yang pernah dipelajarinya. Nah, maka dulu jika awal-awal saya praktek rukyah di Masjid Mu'adz bin Jabal, dulu tiap malam Selasa yang di pengajian di rumah, terus Mu'adz bin Jabal itu saya tawarkan siapa-siapa yang pernah belajar ilmu tenaga dalam, ilmu kekebalan, ilmu macam-macam, kebal sengatan apa, lebah sengatan, kalau jengking sengatan ular, ya kebal, ya kebal hukum belajar kayak repot kebal hukum itu, ya musuhnya ya ini sekarang itu, ya takut bayar kebal hukum itu.
Akhirnya tunduk juga itu. Akhirnya terus saya ajarkan praktek-praktek rukyah pembebasan diri dari ilmu sihir yang pernah dia pelajari. Masya Allah. Akhirnya banyak yang bertobat. Gitu ya. Banyak orang-orang kota gede itu ternyata sebagai pelatih tenaga dalam. Bahwa pelatihnya itu pada bertobat. Masya Allah. Sampai akhirnya perguruan tenaga dalamnya tutup karena pelatih itu tobat kabeh. Masya Allah. Nah, saya di Sumatera pernah juga memberikan pelatihan rukyah. Di situ banyak murid-murid tenaga dalam. Begitu mereka pada ikut rukyah, kemudian saya sampaikan tenaga dalam bantuan setan. Akhirnya tenaga dalam itu tutup juga itu. Udah nggak laku juga, nggak ada yang ikut. Nah, gimana kita terlalu ditipu semua ini tenaga dalam dan bantuan setan. Wah, akhirnya terus ya, tutup itu tenaga dalamnya, rampung. Ya. Nah, rukyah syariah adalah sarana dakwah yang sangat efektif di kalangan umat Islam, orang awam maupun di kalangan orang-orang intelektual. Nah, ini ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ya kita dengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sakit. Kemudian kita bacakan doa-doa. Proses apa yang terjadi di dalam tubuh manusia yang sedang sakit itu kok akhirnya menjadikan dia sembuh, ya Masya Allah. Maka saya sampaikan bacaan rukyah untuk terapi mengandung dua unsur. Yang pertama, suara rohani yang dikumandangkan oleh seorang yang merukyah ataupun terapis. Suara rohani ini termasuk bacaannya, tajwidnya benar atau salah. Jangan sampai membaca ayat kursi malah dibetulkan kalau jine. Ustaz bacaannya salah ini. Aku ya apa ayat kursi, wah akhirnya terus kalah wibawanya. Maka perlu diperbaiki bacaannya. Kemudian juga rohaninya, kesiapan imannya, kekuatan imannya, ibadahnya, Masya Allah, kekhusyuannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Keyakinannya, termasuk ini kekuatan rohani, suara rohani, keyakinannya, ya. Maka dulu saya pernah makan ular di kampung, kemudian berkali-kali diusir-usir tuh ularnya nggak mau pergi. Jadi saya datang, ular kan di tanaman, iya saja. Pegangan apa terus gini, posisinya begini, mau nyerang. Saya datang, dia begini. Maka saya langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ular yang dari begini langsung jatuh, langsung meluncur itu ya. Nah, wes kiwet-kiwet itu ya, nggak bisa tegak lagi. Nah, saya tahu ini berarti ular dari bangsa jin. Penampakan dalam bentuk ular. Ularnya aneh. Saya belum pernah melihat ular sejenis itu. Ya, candi so bukan gede, biasa ular itu ya, zaman dulu ya. Itu. Nah, akhirnya saya cari gubuk, waktu saya mau gubuk belum hilang. Tanaman biasanya saya oper saya bedol, itu nggak ada. Nanti setannya udah nyingkir. Nah, ini suara rohani. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang terkandung pada ayat dan doa yang kita baca. Banyak kita mengikrarkan doa-doa itu tidak ada permintaan, tetapi ikrar saja kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Di situ enggak ada permintaan. Itu kan, enggak ada permintaan. Tetapi ini adalah ikrar keyakinan kita kepada Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi sebuah permintaan. Misalnya Nabi mengatakan ketika seorang mukmin keluar dari rumah membaca bismillah, maka malaikat menyambut kamu mendapatkan hidayah. Ketika dia mengikrarkan tawakkaltu 'ala Allah, malaikat menyambut kamu mendapatkan kecukupan dari Allah. Ketika dia mengikrarkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali bersama Allah, maka malaikat menyambut hufizta, kamu dijaga oleh Allah. Nah, setan-setan yang mau menggoda itu menyuruh anak buahnya, irji'u, udah pulang, nggak usah menggoda orang ini. Bagaimana kalian akan menggoda orang yang diberi hidayah, dicukupi dan dijaga oleh Allah? Besaran bodoh. Jadi kita orang yang beriman itu dekat dengan Allah, membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setannya bikin apa? Putus asa gitu ya. Anak buahnya sikon iki rasa bodoh ini. Nah, inilah kedasarkan bacaan ruqyah syariah. Nah, ini. Jadi ruqyah itu bacaan untuk membentengan diri, memohon kesembuhan, memohon perlindungan, yang termasuk juga kita memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pernyataan seorang peneliti dari Prancis, orang kafir tapi meneliti, melakukan penelitian bagaimana pengaruh suara terhadap kesembuhan. Nah, dia mengatakan akhirnya namanya Mamong Fabin bacanya itu. Ya. Sesungguhnya suara manusia membawa irama rohani yang khas, dan ia jadikan suara itu sebagai sarana kuat untuk kesembuhannya. Ya, orang barat memotivasi orang yang sakit, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Tiap hari mengucapkan begitu, akhirnya pengaruhnya tambah sehat, tambah kuat, tambah bahagia. Dalam Islam kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, misalnya doa-doa itu ya. Kemudian mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baca Al-Fatihah. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kesembuhan juga ya, insyaallah. Baca Al-Quran jelas lebih dahsyat dibandingkan sekedar motivasi orang-orang barat seperti itu. Nah, terakhir bagaimana bacaan ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, nah, inilah. Yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Bacaan dibaca dengan tartil, boleh diarahkan ke air. Nah, air teh ora apa, susu ya ora apa, air jus ya ora apa, dan nyapa gitu ya. Nah, yang paling aman air putih karena untuk beberapa hari. Jus kan kayak iso beberapa hari. Kemudian bacakan dan ditiupkan. Ya. Dibaca Al-Fatihah, tiupkan. Meniupkannya waktu di 10 gitu. Nah, 3 menit. Nah, ini ya. Biar ada droplet yang ini. Jadi bacaan Al-Quran. Maka dari mana ya kekuatan bacaan itu? Dari mulut kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan dari bacaan kita itu. Maka yang kita sebutkan itu sebulan keberkahan. Berbeda ketika yang dibaca mantra-mantra. Udah 10 ke, nah itu dosa ya. Cupa jauh tombol runtuh. Wah, yang maring dalam hidup yang namanya subuh. Wah, tunggu ramari macam nesu. Mari guyu kan. Nek mari tekan itu malah dosa. Mari dosa ya, mari dosa. Kenapa? Baca mantra-mantra. Membaca ayatul kursi.
kemudian tiupkan di air. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini bacanya bisa kita hafal semuanya. Gampang ya, 5 ya. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Menghafalkan Al-Fatihah, Ayatul Kursi 30. Harus gampang ya. 30 harus sampai masuk itu. Ya, Masya Allah. Nah, mau doa-doa yang lain, nah ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un wa la sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, bisa kalau mau saya kasihkan fotokopinya ya biar mudah. Atau filenya juga nanti gampang bisa di-share. Buka di HP gampang ya, yang bisa ya. Membaca doa ini sambil pegang bagian yang sakit. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adzir. Baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adzir. Sampai 7 kali. Kemudian Bismillah, Bismillah, Bismillah. As'alullah al-azim wa rabbal arsyil azim an yashfiyani. Ini untuk meruqyah diri sendiri. Nah, ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyadun. Baca 3 kali. Selesai, kemudian disebutkan dan ditiup, diminum bismillah. Membelah saudara-saudara ini, Masya Allah, caranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi filenya bisa saya bagikan panitia, nanti bisa di-share ke grup jamaah ini, Insya Allah. Ya. Dan juga kalau mau di print di tempat saya juga banyak, mau diambil, sudah saya siapkan ini apa, fotokopinya gampang ya. Kalau yang sopor mungkin tinggal buka, asal datang buka HP sesuai oleh baterai internet, sudah buka, sudah bocor, maka bisa menggunakan fotokopi ini. Mengatakan ini kan berbeda buatan bidangnya kan ada yang tanya, ada yang mau minta dulu ya. Kan kalau sudah terkena gangguan jin itu ruqyah mandiri tetap bisa. Tetap bisa. Jadi ruqyah mandiri ini cukup efektif. Kalau ruqyah mandiri dan rutin, jinnya nyingkir. Nanti tambah lagi zikir-zikir yang istimewa, membaca habis sholat subuh, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 100 kali. Tanya nyingkir, yang di dalam keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Nah, itu ya, Masya Allah. Dan aman gitu ya. Maka dulu ketika saya meruqyah ada itu ya, jin-jin kejawen itu nggak keluar. Itu saya suruh keluar, nggak mau keluar. Itu. Dan malah ini ikut saya itu, mau masuk ke saya itu. Saya persilahkan, ya silakan aja kalau bisa. Maka dia berusaha untuk masuk. Oh, nggak bisa, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Wah, ada benteng yang kuat sekali. Benteng apa? Saya nggak nyangkal benteng. Terus usaha lagi, nggak bisa. Ya, saya katakan inilah kerjaan Allah Azza wa Jalla. Karena tadi pagi habis subuh saya membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu bacaan apa itu? Hebat sekali. Sampai saya nggak bisa masuk ya itulah. Kamu masuk Islam, saya ajari. Nah, dia masuk Islam, bertobat kepada Allah, kemudian saya ajari dan udah keluar kan. Tinggal di masjid-masjid sama cincin muslim yang lain. Dia udah keluar aman. Nah, orang yang belajar kejawen ini tingkatannya udah tingkat tinggi. Sampai nyetir itu sambil tidur, tahu-tahu sampai tempatnya itu. Nah, tapi jalan terus. Lampu merah ya berhenti. Masalah jalan ramai di Jogja itu, tahu-tahu sampai ke kampus. Apa tekan itu tingkatnya seperti itu. Ya. Sampai dia bisa membaca pikiran orang lain. Nah, ini benar-benar praktek perdukunannya itu tingkat tinggi itu, bisa membaca pikiran orang lain itu. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia bertobat, dia akhirnya ngaji, belajar Al-Quran, dan dia sekarang jadi ustadz terkenal di Yogyakarta. Nah, tapi dulu tahun 95 saya rukyah. Dulu orang ngajiannya loh, belum ngaji malah nesu-nesu. Betul ke nesu, betul ke orang salah. Akhirnya terus masya Allah di situ belajar ngaji bagus sampai jadi ustadz masya Allah. Yang sangat terkenal, sering masuk TV gitu. Tapi dia sampaikan ke saya, wah masya Allah pengalamannya dulu belajar ilmu kejawen terus dibersihkan dengan rukyah. Soalnya dia mengamalkan diri, dia bersih juga. Monggo yang lain. Iya monggo. Bagaimana orang itu kadang-kadangnya kemasukan jin dan harusnya kadang-kadang itu bagaimana kita untuk bisa menghindari supaya tidak masuk jin di kamar. Ya, tanda-tanda orang masuk jin gampang. Kalau dia itu dikuasai oleh jin secara total, berarti dia kesurupan. Nah, ini berarti jelas gangguan jin. Cuman kalau orang kedokteran nggak percaya ada yang kesurupan itu, oh itu namanya histeria. Nah, suntik obat penenang terus tenang tidur. Cuman juga kadang hilang, dikasih suntik obat penenang berkali-kali tetap aja. Nah, dia ngawur terus itu. Bingung juga adanya, kok bisa? Nah, jadi terus ya akhirnya percaya juga ada itu gangguan jin. Jadi saya rukyah selesai, kalau saya dikasih obat penenang selesai. Masya Allah. Termasuk juga ketika terjadi kesurupan massal. Nah itu kalau orang kedokteran kedokteran jiwa itu bukan kesurupan, itu histeria, mass histeria, kesurupan massal itu histeria, cerita bersama-sama. Terus gimana pengobatannya? Dikasih obat. Dan kalau yang kesurupan 50 orang, terus obatnya spirol. Nah itu sak keranjang gawake. Terus dokternya spirol sing meriksa. Susah kan? Kalau saya rukyah cukup pakai speaker, bacakannya bareng-bareng, selesai itu, sembuh semuanya. Masya Allah selesai. Dan itulah berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua ada yang gangguannya itu sifatnya apa? Bagian tertentu. Nah, seperti misalnya sering kedutan bagian tertentu, obat dewe, kemudian juga tiba-tiba nggak bisa digerakkan, gitu ya. Kemudian ada yang sakit bagian tertentu, ya. Ya, ini sifatnya bagian parsial. Maka langsung dipegang bagian yang sakit tadi, kemudian bacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Nyingkir insya Allah. Kalau itu gangguan jin. Ya. Kemudian muncul gangguan-gangguan ibadah. Kalau ibadah
malas. Ya. Kemudian kalau ibadah wudhunya ragu-ragu. Ada yang wudhu sampai setengah jam, mandi 3 jam, ada rampung-rampung gitu. Berjam-jam, perasaan masih kering ya, diulang-ulang. Terus nanti gambar ibadah ketika sholat, was-was juga ragu-ragu. Allah, ulang lagi Allah. Bulan ini takbir terus, sampai takbirnya melebihi takbir sholat id gitu ya. Ini gangguan ibadah. Kemudian ada gangguan secara emosional, cepat marah, kemudian gangguan kepribadian, misalnya dia itu suka menipu, ya, suka mencuri, bagian dari gangguan setan. Ya. Kemudian ada yang gangguan fisik, ya, nggak bisa tidur, ya. Atau tidur melulu ada juga itu. Terus ada yang gangguan juga, makannya itu nggak bisa kenyang, itu makanya sampai 9 porsi. Anak kecil 9 porsi, anak TK itu kan aneh itu. Ya. Kemudian ada yang ibu-ibu itu kalau makan mesti 6 porsi, padahal suaminya dokter spesialis mata ini, lah isin pas pengajian itu makanannya 6 porsi kan yang isi-isi gitu. Pas kondangan bakso 6 porsi, nanti pindah ke misalnya sate 6 porsi lagi ya boros gitu ya. Akhirnya saya rugian. Nah, ini gangguan seperti itu secara fisik dan juga secara ya, mental. Maka tadi, insya Allah kalau kita rugian mandiri, nyingkir semuanya. Ya, insya Allah. Kalau rugian mandiri belum nyingkir ya dibantu dengan ya orang lain itu aja. Orang yang baca sama itu kan sudah termasuk syirik besar. Ya. Itu kalau tidak saya tidak bisa diampuni. Ya, kalau bertobat diampuni juga. Kebanyakan orang awam itu masih itu seperti percaya sama apa itu ya betul, nah itu kan sebagainya itu kan masih orang awam kan masih banyak. Tiga-tiga apa kita itu harus misalnya mengajak supaya kita benar-benar tahu kita benar-benar bersih gitu. Ya, ya seperti itu. Semua pantangan-pantangan kita terjang. Ya. Misalnya ke pantai itu mau coba isu-isu, ayo makan isu kabeh baik. Terus sampai sana kita baca Ayatul Kursi, aman gitu ya. Setannya nyingkir baca Ayatul Kursi itu. Ya, itu sebablas itu. Apalagi yang mau pakai speaker, wah tambah ngedos sisa. Iya, itu yakinnya kan begitu. Ya. Gak boleh nyebut nyerok itu lengkona, baca aja Ayatul Kursi, nyingkir semuanya. Ya, begitu. Ya. Jadi kita langsung praktek. Ya, sebagaimana juga Apri latihan di pantai selatan ya pakai hijau-hijau juga apa-apa ya. Semuanya hijau kan, TNI Angkatan Darat latihannya aman-aman saja. Jadi kita tanamkan ya, penguasa alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan para malaikat ini untuk menjaga manusia. Maka setiap manusia ada malaikat dari depan, dari belakang, di samping kanan, di samping kiri. Ya. Kemudian juga Allah mengutus malaikat-malaikat penjaga gunung, penjaga laut, penjaga lembah-lembah, ya, penjaga padang pasir, gurun pasir, penjaga hutan. Itu ada malaikatnya penjaga situ. Tapi semuanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Maka kalau kita berlindung kepada Allah, dimanapun kita berada, pasti aman.
Jangan berlindung kepada yang menjaga. Yang menjaga malaikat itu nggak mau diminta perlindungan, gitu. Karena malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah, gitu. Menjaga atas perintah Allah, melindungi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tetap berlindung kepada ya pemilik alam semesta ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia, pemilik cekap, ambil matur, pada masa ini Bapak Sriyo, mantan tender saya mengatur tawaran kami. Aku qali hadza wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang tansah kula hormati, mugi-mugi bermanfaat. Amin kita tolakul ilmi saged rukyah pilih tetanggi utawi sederek kita, figur kita dan sebagainya. Monggo wonten ing dalu menika saderengipun kita tutup, matur sangat nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz ingkang tansah paring kita ilmu rukyah. Bapak-bapak, semoga pengawasan dari mereka kita tutupkan di wawasan alhamdulillah. Alhamdulillah.